Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan-jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kepada ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Majelis Taklim Langgar Darul Hijrah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bi rabbi bidrin amin. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lil aqili thalasu alamatin. Jadi kata beliau, bagi orang yang berakal itu ada memiliki 3 tanda. Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirati. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW adalah menjadikan dunia itu sebagai sarana menuju akhirat. Nah, jadi kita nang mencari siang malam, mulai dari pagi terkadang sampai ke sore, itu adalah tujuannya bukan untuk daripada perkara-perkara dunia. Kalau ingin umpamanya kita mencari dapat duit, begitu dapat duit kita membangun rumah harat, tukar mobil umpamanya, tetapi tujuan ke akhirat kita terlupa. Cari aja umpamanya nih, mencari aja, pokoknya ada tanda urusannya masalah akhiratnya, penting asik coba cari. Nah orang kayaknya rugi benar nih. Oleh kenapa? Sebab bila mananya kada bisa menggunakan hartanya ini tadi gasan daripada tujuan akhirat, maka nang cagaran rugi, nang cagaran menyesal ada dirinya sorangan gini. Makanya kita bicara ini kena begitu kita keluar rumah niatnya jasan adalah menghidupi dan keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang dimakan itu kan menjadi berkah. Mudah-mudahan menambah kuat beribadah. Nah itu niat kita. Oleh kenapa? Sebab harta yang kita cari, harta yang kita kumpul itu 3 kena macamnya. Napa macamnya? Yang pertama, harta yang kita peroleh itu bila mana kita gunakan, kita makan, maka akan menjadi kotoran.
Nah berikutnya yang kedua, bila mana harta itu sudah kita dapatkan tetapi kita simpan, kadang kita gunakan gesan tujuan agama, tujuan akhirat kita, maka harta yang kita simpan itu otomatis gesan warisan. Begitu warisan. Nah ketiga, bila mana harta ini bisa kita gunakan, napa gesan tujuan akhirat, dapat kita umpamanya duit nih. Begitu kita dapat duit, kita nyatakan gini, umpamanya nih, kita nyatakan umpamanya setiap Jumat kita nyatakan kita buat kecelengan, atau kita julung dengan panitia masjid. Tujuannya adalah tadi duit tadi nih kita beri nih, kita hadiahkan pahalanya gesan orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah meninggal, baik kuitan kita, baik saudara kita, baik yang lain-lain. Nah ini tujuannya adalah gesan akhirat. Gesan kita juga. Apakah hilangin pahalanya? Kada. Kalau ini kita ada dapat ganjaran, kada dapat kita. Maka apa yang kita berikan itu ini adalah memberikan keuntungan gesan kita, memberikan kebaikan gesan kita. Kalau kita keluarkan tuh kita ibaratnya ada pemanfaat kita. Untuk saat ini memang kalau kita memikirkan tidak ada apa-apanya. Nah kita keluarkan 2.000, 1.000, bahkan 10.000, bahkan yang lebih pada yang saat itu. Memang ada kita lihat saat ini. Tetapi manakala kita sudah berada di dalam kubur, makanya di situ kita hanya timbul, hanya dinampakkan oleh Allah Ta'ala. Makanya berapa banyak orang yang ketika di dalam kubur sudah masuk ke dalam kubur, hendak mencoba keluar satu umat barang nih, hendak beramal, baik dan beribadah, baik kisah bersedekah, maka hendak mencari daripada ridhonya Allah. Maka sebelum itu terjadi itu tadi, maka kita gunakan apa yang kita gawe ini adalah tujuan untuk sarana tujuan akhirat. Apalagi kalau kita nyata sudah bisi rumah, nah bisi mobil sudah ada, duit di rumah bakarung, ada bakarung duit dari mana? Nah, ada sama juga ada benar bakarungnya lah. Karungnya barangnya lah. Karung baras pikir ya orang duit juga tak. Ya getah tu pikir juga bawa gata tapi bawa duit pun orang. Ya orang nih. Orang yang banyak nang itu sudah duit banyak, rumah harat sudah mobil, kada tulak bahaji rugi orang. Bujur rugi benar. Banyak salam orang nang itu tuh. Amonnya banyak nang itu tuh kita gunakan capati bahaji. Kalau pindah mati mendadak, tidak ada tahu urusannya. Mumpung lagi gagah, mumpung lagi kuat kita. Bila kau sudah baji, bila kau berumrah, menyatakan umrah itu berujung mencari ridhonya Allah. Jangan kita beramian aja. Mungkin itu umrah kita di muka Ka'bah sambil tawaf, kita tawafnya selfie ini sambil kami tawaf pertama, ada sama kayak itu tuh, bawa tuh. Nah, itu ada sana itu tuh. Jadi jangan itu kecuali kan sudah limbah kena ayo kan Bapak. Makanya banyak ketika orang bertawaf itu kan banyak pandangan-pandangan ini. Yang bertawaf nih. Termasuk segala barum harum segala macam itu banyak. Bahkan bisa bayar dam kena damnya nih, kan benar. Orang kadang mengerti, kita belajar terkadang begitu ingin melaksanakan umrah umpamanya nih. Oleh karena dikajinya mencapai segala Ka'bah itu harum pula capai biar dam tak. Maka bisa didikatkan biar dan negeri yang kena kayak itu tuh walaupun kita kada sengaja ada urusannya. Nah, ini tadi. Jadi dikaji bujur-bujur supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki itu bujur-bujur yang kita capai. Jadi nyatakan itu deh. Bila kita niat ada tuh insya Allah diberikan oleh Allah jalannya, jalan yang layak nasib. Nah, jalan yang nasib itu nak ada di gigi kita kan. Ibu tulak akan orang ni lah, nah kita yang mana? Ya, kita tahu kita. Ibu tulak juga, nah alhamdulillah. Jadi niat yang utama adalah
bagi orang berakal itu ya Rasulullah SAW tadi adalah yang menjadikan dunia itu adalah sebagai sarana menuju akhirat, kada bukan untuk bermegah-megah, kada tujuan untuk berlengah-lengah atau daripada bersenang-senang aja kada. Kemudian yang berikutnya lagi ujar Rasulullah apa? Wahtimalil jaba. Nah, lalu ujar Rasulullah SAW selain demikian tadi adalah menahan sikap kasar. Nah, jadi sikap kita yang kada baik itu kita tahan kita tahan. Apalagi bagi dalam ibadah kita. Pagi ini kita bulan puasa tuh, nah tuh puasa ini banyak banget godaannya macam-macam tuh. Yang kita hendak sarik, macam bila sarik, mana sarik itu dari nyari-nyari, hilang pahala puasa. Puasanya kan batal, pahalanya nang dibatalkan. Saya tujuh orang beribadah juga, orang berhaji, umrah juga nih, lain berbantah-bantahan, bersoalan mamanya, hilang pahalanya, rugi. Nah kita harap nanti pahalanya ya Allah kita deh, tapi hilang pahalanya rugi kita tadi. Nah, jadinya menahan yang demikian tadi sikap nang kada baik itu ditahannya bujur-bujur. Nah hal demikian tadi. Kemudian lagi wasabri ala sadaidi, kemudian adalah ujar Rasulullah orang tersebut sabar atas segala macam daripada kesulitan di dalam menjalani daripada kehidupan ini tadi. Jadi sabar. Jangan kita nih bila uyuh segala macam hanya badu ini berkisah dua orang. Nah salahnya mbas nyaman karena mbas sakit badu padahal ini itu segala macam salah. Badu itu bukannya kepada manusia kita badu itu sebetulnya meminta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini kawa kita menghadapinya, mudah-mudahan menjadi hikmah sepertinya. Yang itu deh. Tapi bila kita badu dengan manusia, tidak ada manfaat apa-apa. Sebab salah kita wadah badu itu tadi. Salah wadah kita meminta daripada tempat pertolongan tersebut. Jadi rugi kita. Jadi jangan semua berbuat demikian. Lalu kemudian lagi walil alimi salasu alamatin, dan bagi orang yang alim itu kata Rasulullah nampak ada 3 tandanya. Jadi bisa orang itu dikatakan alim bila 3 tandanya ada. Nah, nampak tandanya 3. Yang pertama sidqul kalami. Yang pertama orang tersebut bila nya berkata-kata, kata-kata ini kada berdusta orangnya. Yang malabiyo lah, malabiyo ada apa? Malabiyo kan paham aja ya kalau malabiyo kian. Malabiyo nak apa aja malabiyo aja. Nah, malabiyo nak apa? Ada boleh aja menaiki pesawat, menaiki pesawat disariki kayak apa? Kalau menaiki aja. Presiden kada boleh dinaiki, dimasuki aja badannya, malabiyo tu mananya ya lah. Bujur juga kan, mau masuki boleh, mau dinaiki saya orang. Bujur tak, malah bio tak, ya mana, ini alih juga nak kata, ya orang. Jadi bila berkata-kata tu ini perkataannya tu bujur. Kadang-kadang mendustai orang lain, dan mendustai orang lain. Nah, bila mana orang tu berdusta, berarti orang tu kadang memakainya ilmunya. Kenapa dikatakan alim orang mendusta nih? Berdusta itu pula termasuk juga baik dengan orang lain, baik lawan bini, baik lawan anak sama. Kalau kena jalan orang aja ada, lawan bini ya juga, lawan laki ya juga, lawan anak iya juga sama. Jadi jangan berdusta sembarangan memenangkan dusta. Kemudian lagi wajatinabul harami, menjauhi hal-hal yang haram. Jangan nababarak dengan perkara-perkara yang haram. Sebab perkara-perkara yang haram ini bisa menimbulkan kerusakan dengan diri kita, bisa menimbulkan dosa. Jangan memarahinya. Kalau itu kita nih
Ada apa aja tahan aja, aku jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bab kenapa? Bab bila kita mencoba-coba tuh akhirnya kita obat. Kayak apapun biar kuatnya bagaimanahan nih kena akhirnya bisa iringi juga. Contoh umpamanya nih lah, ini kalau sedang perkara haram gitu, orang nih ampih banyak berokok udah, enggak ada haram lain nih, sini nih umpamanya nih, ampih sudah berokok nih, ampih sudah, datang kawan mau berokok, ditawari kawan, enak rokok, ada di situ dulu, ada apa ya? Kini tawari pulang, anak rokok harap nih, wah pokoknya keluar terbaru nih kemudian. Nah akhirnya mencobai kamu dulu, jujur ya. Nah terlalu saya tak. Nah apalagi haram, capat benar pian haramnya. Haramnya contoh, umpamanya kerusak alih pian. Awal-awal pian dibawanya berjalanan dulu. Sakalnya bawanya berjalan apa? Mani hati orang basawang ayam. Mani hati, nah kita sini, mani hati orang basawang ayam benar ya. Jadi minggu kena bawanya, pulang kancak di bawanya. Oleh karena renjakan di bawah ini teh apa rupanya ayam nanti deh mencoba bang aku mungkin ayam jaga ojo nukar nih kayak padahal coba tuh belajar pas kamu di rumah imbas sudah pina mantap nih coba empat nih juga mulai sudah tak nang kawan nih dulu mula dikalahkannya dulu dinyatinya dulu itu menjadi itu juga dinyatinya dulu gimana kan himungnya dinyatiknya boleh pulang nah sudah nyanyat kita lihat nih hanya banyak nang perbuat demikian dan hanya sekira orang tentang ngomong kayak itu juga orang nang obat-obat obat-obat itu yang lu mana aku nilah di antara di berjamaah ulun tuh ada misalnya yang bisa kerjanya gilung kan apa garangan sampai mau konsumsi obat nang ada baik deh kita kan nang kayak nanti ada apa aja kita banyak tuh namanya sahabat namanya narkoba narkoba awal turun dibarinya jajan dibarinya dan tadi coba aja dibarinya seminggu 2 minggu terus sebulan itu dibarinya jajannya sampai 3 bulan dibarinya aja ayo 3 bulan dibarinya aja sudah sakau ajar kita nih sudah nangan benar nih kan mau lagi memberi nah begitu nyaru memberi ini suruhnya nukarnya ini narang ini nukar ini larang benar hendak ada nukar dan nak mati rasanya oleh terlanjur sudah tadi nih akibatnya tadi jadi pertama itu diumpan orang begitu kita mau memakan umpan itu tadi akhirnya kita pun terjebak nanti maka jangan hendak menenggati hal-hal yang haram tadi sebab itu jelas tapi hendak merusak dengan diri kita akal kita macam. Kemudian yang berikutnya adalah tanda orang yang alim itu kata beliau wattawadu'u yaitu adalah orangnya rendah hati. Nah, rendah hati ada pengarasan. Nyolah ada pengarasan. Kalau ada pengarasan enggak, yang lah tahu ya kian rendah hati itu yang lah. Dikarasi orang belama sidin di mamai bini jua dan mau sidin mengancang mau sidin ini di mamai laki neng bini belama neng bini kadang paparampang mama nanti ini tadi. Jadi orang kan mau bangun lawan tuh nang jurang tuh rendah hati tuh, nang luar biasa tuh. Rendah hati ngalih tak menjadi orang rendah hati ulun pernah aku sama Linda sidin kita masuk guru pondok nah sidin nih nang ulun nasakan waktu itu tuh luar biasanya sidin ini lah lawan murid ini kayak apapun gak ada sarek sidin nang lebih lagi amun ulun dia mungkin kada tahan ulun lah begitu datang bini sidin kan datang ke kantor tuh bima main bini tamu orang sidin ke sekolah nih ayo biar bima main bini karena aja sidin mulutnya udah sampai itu menyopani benar ya lah nenek
mau sampai bikin pemain gitu pagi seorang udah sekolah bilang nih najulun tadi yang luar biasa bejur-bejur tuh udah nang sanggup manahannya jadi rendah hati bejur-bejur tuh kayak apapun gadanya alih mencari saleh tuh tadi. Dan orang hormatnya dengan sidin itu bukan lantaran takutannya dengan sidin, bukan lantaran kebersamaan ada, oleh lantaran apa? Lantaran sikap sidin tadi, rendah hati sidin tadi. Akhirnya orang tuh hormat yang luar biasa. Tuh nanti kita tuh nangkawan yang contoh ya yang itu luar biasanya tuh. Lalu ujar Rasulullah yang berikutnya walid taqiyyi thalasu. Bagi orang yang takwa itu walid taqiyyi thalasu alamatin. Bagi orang yang takwa itu ada 3 tandanya. Nah, jadi tanda orang takwa itu dan Nabi madahkan 3 tandanya. Yang pertama yattaqil kadziba, takut dengan kebohongan. Tanda orang nang takwa. Wal khatsa, kemudian yang berikutnya adalah dan hal-hal yang jelek. Kemudian wajalis syarri, dan takut berkawan dengan kawan yang jahat. Jadi berpengaruh itulah. Jadi kita hati-hati juga kawannya, kawan-kawannya, sebab kawanmu pengaruh benar. Bila tabiat kawan itu baik, insya Allah kita tempat baik. Bila kawan kita tuju memandir orang, tak kawan kita nih itu sedikit banyak yang tempat tuju memandir orang. Bila katuju orangnya perampang nyaring memandir 4 kita nyaring begini. Jujur kebiasaan juga aja. Kalau saya bakawan pokoknya kita bertetangga apanya nih nyaring tetangga nih memandir nih mandangan anak kita nih tapi nyaringnya kan kuliah. Batuan nyaring di mana kalau biar terdengarnya kata baik miringnya juga tak sama mata. Jadi hati-hati benar pak kawannya. Jadi jangan disambat gitu pak kawannya tadi ibarat itu kada bapak jangan pengaruhnya benar-benar biar pak kawannya. Tak kawan kita orang yang katujuk ke majelis rajin ke majelis. Tak kawan kita kawan yang katujuk sembahyang pagi jamaah kini di bawahnya 4-2 kita. Tak kawan kita 7 kawan nang 7 ke pasar bilanja tuh 4-2 tuh kita caranya. Nah, jadi pengaruh bisa ngalihin lah, makanya kita belanja di HP wah ini rame kan di HP ini di Shopee, di TikTok, iyalah. Mau mulai kawan gue belanja nukar bagus, murah aja kawan, murah. Jujur kan murah, ini murah aja. Biar anda kan mau biar anda pasangkan aplikasinya, pasangkan aplikasinya apa? Belajar kalau mau ngecek kayak apa? Kayak apa pulang nukarnya? Nah, ya Allah Allah tuh sudah. Aku bisa ngalihin, ulun sarungan yang bisa ngalihin. Ya Allah, melihat kawan dulu. Jadi kawan murah Ustaz aja, iya kah julun? Bila jarinya, jujur murah. Kayak penukarnya, kayak pembayarnya, kayak ini. Akhirnya nyanyatin. Ayo, pengaruh kawan tuh hebat jalannya. Nyanyat. Sudah kita ingat, jalankan ya lagi. Mampihin ini kayak apa? Jangan berarti meeting itu tadi bila mau tak buka TikTok, nah tak buka Shopee, kita ada pulang kabarnya. Karena Ustaz kita ada chat tanggal-tanggalnya dia, nanti gratis ongkir pulang dia. Aku tunggu pulang enggak? Cuma tanggal malam dia pulang murah pulang ini iya pulang enggak? Ya kalau tak besar pulang, besar bujur dia, besar bujur. Dan memang kayaknya di situ tuh memang murah pada di luaran. Nah di luaran. Ini terus sekarang baju mau pakainya nah. TikTok nih pakainya. Murah mana nih biar kada sampai 200.000. Coba kan tak di pasar tuh makanya kan bayar orang. 2,5 ada dapat masih.
Oleh ini udah ini nah. Ini larang nih anunya nih. Ulun terus terang ambil berapa buting, bisa 7 buting ada ulun nukar. Hantuan dia timbul. Magnet bagus nukar lagi. Pesari aja bini ulun enggak usah taruh sendiri. Lah bisa terus. Sampai ulun mic nih nukar ulun mic nih. Mic nang batali itu harap yang micnya. Kalau sampai 200.000 nukar buting pulang ada batali. Iya cocok itu jaraknya jadinya sampai 50 meter awak kan cocok sini kan bandir sana. Nah, ujur aja ulun nukar. Begitu ulun nukar melihat kakak ulun kalipar ulun aja residen melihat. Kamu melihat bagusnya sih berapa nukar jurumnya sampai 200 kali. Apa sana aku juga residen. Nah, sana kan pulang. Nah, ini tak bukti kan bisa ulun bujur-bujuran ulun bener nih. Ayo pian ya Allah ya. Ulun lah sampai nukar nang batali tuh gini nukar tuh nah wadah kawan tuh nukar tuh 250 batali tuh. Nah ini 2 biji pulang gak ada batali, pulang baterainya bagus, pulang awet pulang. Bila mau coba itu bisa, bila ada cocokannya jadi bisa lo bawa minggu yang firman melihatnya, biar kacau tuh kamu melihat tuh. Ampun nonton yang warna kuning ada, warna abu-abu ada, nukar sama sampai 200 harganya. Jadi kita pintar memilihkan bila bina larang kena dulu. Karena bilanya leknya termurah. Nah, kalau udah kan caranya. jadi promo timur lah. Nah, promo timur jadi ini adalah anak salon gak jogiannya. Ya Allah, kalah dengan maka ada sebujur-bujur. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.